Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di mana saja berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tiada daya dan upaya melainkan pertolongannya. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada sanak saudara karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Semoga kita semua mendapat ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi kali ini yaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pemaaf. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu seorang Arab Badui. Ia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan sangat singkat sekali. Rasul jawab, "Jangan marah." Cuma sependek itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan marah." Tampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa sifat yang menonjol pada orang Arab Badui tersebut adalah gampang marah. Ia sangat mudah naik pitam. Darahnya cepat mendidih jika mendapat suatu persoalan. Biasanya orang yang marah itu cenderung mengabaikan sesuatu yang besar, merasa bahwa semua persoalan itu kecil. Bagi dirinya, apa yang menyebabkan kemarahannya itulah persoalan yang teramat besar. Sebagai manusia, Rasulullah SAW juga pernah marah. Namun, beliau mampu mengendalikan amarah tersebut. Karena beliau adalah seorang yang begitu pemaaf. Kemarahannya tidak sampai membahayakan orang lain, baik melukai dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Tidak ada satupun keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik tindakan maupun ucapan, yang diambil pada saat beliau itu sedang marah. Bahkan jika marah, beliau justru mengganti kemarahannya itu dengan amalan atau imbalan hadiah kepada orang yang menyebabkan kemarahannya. Kaum muslimin yang berbahagia, Imam Tabarani meriwayatkan suatu hadis yang bersumber dari Abdullah bin Salam mengenai hal ini. Ia menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba seorang Arab Badui mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, di desa itu ada sekelompok penduduk yang sudah Islam dengan alasan akan mendapatkan kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi motivasinya saat itu suatu penduduk kampung ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan rezeki. Kata orang Arab Badui itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah mereka Islam, musim kering dan panas serta pencaklik pun datang. Mereka dilanda kelaparan. "Wahai Rasulullah, saya khawatir jika mereka kembali murtad hanya karena urusan perut. Saya berharap engkau sudi mengirimkan bantuan untuk mereka." Kata orang Arab Badui itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali pun mengerti apa arti tolehan itu. Kemudian beliau berucap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kita sudah tidak punya lagi persediaan makanan." Kemudian di sela itu Zaid bin Sa'nah, seorang Yahudi penduduk Madinah yang hadir pada saat itu, segera mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, andai engkau suka, aku akan belikan kurma yang terbaik dari kebun di desa ini. Tetapi mereka berutang kepadaku dengan persyaratan tertentu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab
mendengar apa yang diucapkan oleh Zaid bin Sa'nah itu. Sebaiknya, kata Rasulullah, jangan mereka yang berutang kepadamu. Belikanlah kurma itu untuk mereka, tetapi kami yang berutang kepadamu. Itu jaminan Rasulullah cepat tanggap terhadap keadaan sosial, cepat tanggap terhadap keadaan masyarakatnya. Usulan Rasulullah tersebut diterima oleh Zaid bin Sa'nah dan dibuatlah perjanjian. Kemudian untuk membeli kurma tersebut, Zaid mengeluarkan emas sebanyak 70 misqal, lalu menyerahkannya kepada Rasulullah SAW dengan perjanjian akan dibayar kembali dalam masa yang ditentukan. Kaum muslimin rahimakumullah, kurma pun telah dibeli, kemudian dibagikan kepada penduduk desa yang ditimpa kelaparan tersebut. Selang beberapa hari kemudian, menjelang perjanjian pelunasan utang tersebut tiba, Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya. Setelah mensolatkan jenazah seorang sahabat, Rasulullah SAW kemudian duduk menyandarkan badan ke dinding. Pada saat itu Zaid menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, bayarlah utangmu kepadaku." Demi Allah, katanya, setahuku keluarga Abdul Muthalib itu sejak dahulu selalu mengundur-undur waktu dalam membayar hutang. Nah, ini dikaitkan nenek moyang ini, keturunan dikaitkannya, disinggungnya Rasulullah SAW. Mendengar kata-kata Zaid tersebut yang begitu kasar, wajah Umar bin Khattab memerah, matanya menatap tajam kepada Zaid bin Sa'nah dan berkata, "Wahai musuh Allah, alangkah kasarnya ucapanmu terhadap Rasulullah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau bukan karena menghormati Rasulullah SAW yang di hadapanku, tentu akan kutebas lehermu dengan pedangku." Nah, begitu Umar, mantan pegulat, bawaannya emosi melihat kemungkaran. Rasulullah SAW begitu pemaaf, memiliki kesabaran yang amat luar biasa. Sambil memandang kepada Umar, Rasul berkata, "Hai Umar, sadarilah bahwa antara aku dan dia ada persoalan utang piutang. Adapun yang aku harapkan kepada engkau menyuruh aku untuk membayar utangku kepadanya." Rasul tidak senang dengan pembelaan Umar. Malah Rasul meminta Umar seharusnya menyuruh beliau untuk membayar hutangnya. Sementara itu Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Sayyidina Umar untuk pergi ke tempat penyimpanan kurma, lalu melunasi utang tersebut dengan menambah 20 sok sebagai imbalan untuk menghilangkan amarahnya. Setelah Umar membayar yang disertai tambahan oleh Rasulullah sebanyak 20 sok, Zaid bin Sa'nah bertanya, "Hai Umar, apa arti tambahan ini?" Maka Umar menjawab, "Sebagai imbalan," kata Rasulullah. "Hai Umar, kenalkah engkau siapa aku ini?" kata Zaid bertanya kepada Umar untuk menjelaskan siapa dirinya. Lalu Umar menjawab, "Tidak, saya tidak kenal dengan engkau." Lalu Zaid menjelaskan dirinya, "Aku adalah Zaid bin Sa'nah." Mendengar nama Zaid bin Sa'nah, lalu Umar berkata, "Engkau Zaid bin Sa'nah, pendeta Yahudi itu?" Dulu kan tidak ada sosmed, orang hanya mengenal nama tapi tidak mengenal wajah. Namanya sudah terkenal tapi wajahnya nggak tahu. Maka Zaid menjawab, "Iya, saya pendeta Yahudi." Lalu Umar berkata lagi, "Mengapa engkau sekasar itu berucap? Engkau terlalu menghina Rasulullah," kata Umar. Lalu Zaid menjelaskan apa sebab dia mengucapkan hal tersebut. "Sebenarnya," kata Zaid, "lewat kitab Taurat aku telah lama mengenal Muhammad dari berbagai ciri kenabiannya. Dia adalah Rasulullah, budi bahasanya mengalahkan amarahnya," kata Zaid. "Aku berbuat demikian," kata Zaid, "menguji dan memastikan dialah Rasulullah yang sebenarnya. Wahai Umar, engkau sebagai saksi, saksikanlah wahai Umar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Ketahuilah wahai Umar, aku adalah orang terkaya di kalangan keluarga Yahudi. Kini harta kekayaanku akan kuserahkan separuhnya buat Muhammad, buat umat Muhammad, kata Zaid, sambil menyerahkan kembali sebagian pembayaran dari Rasulullah kepada Umar tersebut.
Lalu mereka bersama-sama pergi menemui Rasulullah SAW di hadapan Rasul. Zaid lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudaraku, di mana saja berada, ada pelajaran yang amat sangat berharga yang dapat kita petik dari riwayat ini, yakni Rasulullah SAW begitu pemaaf dan begitu cepat tanggap dengan keadaan sosial, dengan keadaan masyarakatnya, sebagai beliau adalah seorang pemimpin. Walaupun beliau rela meminjam walau kepada orang Yahudi demi untuk menanggapi segera persoalan kelaparan yang menimpa masyarakatnya. Lain hal dengan kita saat ini, ketika masyarakat kita kelaparan. Dalam konteks saat ini, kita berbicara masalah anggaran terlebih dahulu. Anggaran tidak ada. Kalau tidak ada anggaran, ya tidak akan mengulurkan apapun. Maka tidak ada tindakan. Bahkan dana bantuan untuk masyarakat yang telah ada pun, dalam hal pembagiannya pun masih belum tepat pada sasaran yang sesungguhnya, sebagaimana dasar dikeluarkan dana bantuan tersebut, yaitu untuk orang yang fakir dan miskin. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada kali ini. Bila ada kata yang benar, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin banyak tersilap, mohon dimaafkan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.